Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi sistem pengendalian manajemen. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi yang keenam, yaitu penentuan harga transfer. Pada materi sebelumnya, pembahasan terkait dengan pusat laba mengandung beberapa masalah yang terjadi di pusat laba. Di antaranya adalah masalah pendapatan bersama, kemudian biaya bersama, lalu tolok ukur laba yang digunakan untuk menentukan keberhasilan pusat laba. Dan yang terakhir adalah masalah harga transfer, masalah penentuan harga transfer ketika satu divisi atau satu pusat laba itu berinteraksi dengan mentransfer barang atau jasa ke divisi lain dalam sebuah organisasi. Nah, pada materi 6 itu kita akan membahas lebih detail tentang hal tersebut. Baik, mari kita mulai dengan pengertian dari transfer pricing atau penentuan harga transfer. Per definisi mengatakan bahwa transfer pricing itu adalah proses menentukan harga barang atau jasa yang ditransfer dari pusat laba satu ke pusat laba lainnya dalam satu organisasi. Ambil contoh sebuah perusahaan korporat atau sebuah perusahaan mempunyai 3 divisi. Satu, divisi A membuat benang, sehingga dia title-nya adalah pabrik pemintalan benang. Di sini nih. Kemudian, divisi B pabrik pembuatan kain atau tekstil, dan divisi C pabrik pembuatan pakaian atau konveksi. Nah, karena hasil produksi dari satu divisi itu merupakan bahan baku dari divisi lainnya, maka bisa jadi dalam praktek bisnis, baik secara bisnis maupun tekanan dari kantor pusat, mengharuskan satu divisi itu menjual atau membeli dari internal, karena ini satu perusahaan. Berarti kalau begitu, divisi A sebagai penghasil benang akan menjual kepada divisi B yang menghasilkan kain atau tekstil, di mana benang merupakan bahan utama untuk pembuatan kain. Atau dengan kata lain, divisi B ketika membutuhkan bahan baku benang membeli dari divisi A yang menghasilkan benang. Kemudian divisi B, penghasil kain, akan menjual hasil produk berupa kain itu ke divisi C yang menghasilkan pakaian. Atau kalau dibalik, divisi C akan membeli bahan baku yang berupa kain dari divisi B. Nah, peristiwa yang demikian adalah transfer. Transfer apa? Transfer barang kepada divisi lain, dari divisi hulu ke divisi hilir, ya, tapi dalam satu organisasi. Jadi, bukan dengan perusahaan yang lain. Nah, tentu ada masalah, gitu ya. Masalahnya apa? Masalahnya adalah bagaimana divisi A itu akan menjual kepada B, kemudian berapa harga yang akan dibebankan oleh divisi A ke divisi B, divisi B ke divisi C. Kemudian ketika B itu akan membeli dari A, berapa dia harus bayar? Atau divisi C akan membeli dari divisi B, berapa dia akan bayar? Nah, konteks
materi kita hari ini adalah bagaimana menentukan harga transfer atas barang yang ditransfer dari divisi hulu, divisi penjual namanya, ke divisi hilir atau divisi pembeli. Ini juga divisi hulu, pembuatan kain, ke divisi C. Nah, itulah yang dimaksud dengan transfer pricing atau penentuan harga transfer. Sementara objeknya adalah harga transfer, yaitu harga barang atau jasa untuk menilai atas barang atau jasa yang ditransfer dari pusat laba satu ke pusat laba lainnya dalam satu perusahaan. Baik, itu pemahaman tentang transfer pricing. Nah, kemudian karakteristik dari transfer pricing. Kenapa diperlukan transfer pricing dalam kondisi yang demikian? Yang pertama adalah masalah harga transfer hanya timbul jika divisi terkait diukur kinerjanya berdasarkan atas laba yang diperoleh dan harga transfer merupakan unsur yang signifikan dalam membentuk biaya penuh produk yang dihasilkan di divisi pembeli atau divisi hilir gitu. Jadi kembali ke gambar yang tadi. Ini. Sebuah divisi pusat laba ini merupakan satu unit yang akan diukur prestasinya atas dasar pendapatan setelah dikurangi dengan beban atau biaya. Berarti laba, diukur atas labanya. Nah, sementara harga transfer ini merupakan satu elemen penting di dalam membentuk laba. Bagi divisi penjual, harga yang akan diterima ketika dia mentransfer dari divisi lainnya dalam satu organisasi itu merupakan pendapatan. Tentu kalau itu yang terjadi, divisi A ingin harganya mahal. Sebaliknya divisi B, harga yang dia bayar ketika dia membayar barang yang ditransfer oleh divisi penjual ke pembeli, divisi B ini, gitu kan, akan menjadi biaya bahan baku, dalam hal ini biaya bahan baku gitu ya. Nah, berarti divisi B karena akan diukur prestasinya atas dasar laba yang diperoleh, dia tentu menghendaki harga transfer yang rendah. Dari B ke C juga sama begitu. Nah, maka dalam kondisi itu akan timbul masalah terkait dengan harga yang cocok, yang tepat, atau yang disetujui oleh masing-masing pihak yang terlibat, yaitu divisi penjual dan divisi pembeli. Ini penjual, ini pembeli, begitu. Inilah yang pertama, karakteristiknya. Lalu yang kedua, harga transfer selalu mengandung unsur laba di dalamnya. Tadi saya kira sudah terjelaskan di muka tadi ya. Jadi harga transfer selalu mengandung unsur laba. Kenapa? Karena bagi si pembeli, maksudnya pembeli, harga transfer merupakan bahan baku yang merupakan biaya, sementara bagi penjual merupakan pendapatan. Ya, maka akan masing-masing akan mencoba memaksimumkan pendapatannya atau meminimumkan biayanya yang berakibat pada laba itu. Ya, selisih antara pendapatan yang tinggi dengan beban yang lebih rendah tentu akan dapatkan laba yang tinggi. Lalu yang ketiga, harga transfer merupakan alat untuk mempertegas diversifikasi dan sekaligus mengintegrasikan divisi yang dibentuk. Jadi sekali lagi bahwa harga transfer itu secara umum dalam sistem pengendalian manajemen itu diupayakan untuk berpikiran perusahaan secara keseluruhan.
Artinya begini, kalau dipandang bahwa dengan melakukan transfer ini akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, maka mestinya setiap divisi akan ikut. Ya, tentu akan ada satu penilaian tersendiri ya di situ ya. Nah, sehingga tidak sekedar hanya persaingan di antara divisi, tetapi harus juga mempertimbangkan bahwa persaingan antar divisi itu harus mampu untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan secara keseluruhan. Jadi tidak hanya divisi. Nanti di belakang akan kita coba untuk lebih memperjelas bagian yang ketiga ini. Baik. Nah, kemudian terciptanya harga transfer itu haruslah memenuhi beberapa persyaratan penting. Ya. Yang pertama adalah sistem harus dapat memberikan informasi yang relevan yang dibutuhkan oleh segmen. Segmen itu dalam artian unit, bagian, tadi ya, pusat laba, divisi, itu segmen ya. Untuk dapat menentukan nilai keseimbangan atau nilai pertukaran, trade-off, antara biaya dan pendapatan perusahaan. Artinya begini, kalau divisi pembeli menganggap harga jual dari divisi penjual itu terlalu tinggi, maka bisa jadi divisi pembeli itu diberi kebebasan untuk membeli dari luar yang akan memberikan keuntungan yang lebih tinggi. Kenapa? Karena akan dapat diskon, akan secara umum akan memberikan nilai biaya yang lebih kecil begitu. Maka sistem itu yang terbaik dalam transaksi adalah harusnya seperti itu. Jadi pembeli mempunyai informasi yang tepat, yang relevan, ya, yang relevan untuk melakukan trade off antara pendapatan dan beban itu. Sehingga kalau dirasa harga transfer dari dalam itu masih terlalu tinggi, maka dia diberi kesempatan untuk beli dari luar. Sebaliknya, dari divisi penjual juga begitu. Kalau di transport departemen pembeli harganya minta rendah, karena itu akan mempengaruhi pendapatan dia, tentu dia punya alternatif menjual kepada pihak luar. Itu yang terbaik ya, tercipta transfer yang sehat semacam itu. Ya. Tapi nanti tidak semua itu harus seperti demikian. Kenapa? Karena melihat di depan tadi bahwa integrasi tadi dalam rangka untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Jadi walaupun mungkin lebih rendah, maka harus diakui. Kenapa? Karena ada penghematan yang luar biasa yang nanti akan diterima oleh kantor pusat sebagai induknya. Lalu yang kedua adalah tingkat keuntungan yang dihasilkan harus dapat menggambarkan dengan baik pengaturan nilai keseimbangan antara biaya pendapatan yang telah ditetapkan. Jadi kalau keuntungan yang diperoleh masing-masing divisi itu ditetapkan sesuai dengan standarnya itu, maka akan terciptalah harga transfer yang wajar. Dalam artian, pembeli maupun divisi penjual akan menerima dengan baik ya, terhadap harga yang telah ditentukan, ya, sehingga tidak merasa dirugikan dengan membeli atau menjual dari satu divisi ke divisi yang lainnya. Nah, ini dua hal yang menyebabkan mengapa harus tercapai harga transfer yang baik. Lalu yang ketiga, setiap divisi, segmen dalam perusahaan harus dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan jalan memaksimalkan keuntungan divisinya masing-masing. Jadi yang ketiga ini karena
pusat laba ini, atau divisi ini, atau segmen ini akan dinilai berdasarkan keuntungan yang tinggi, maka manajer sebagai pemegang pimpinan di divisi itu harus mampu memaksimalkan keuntungan perusahaan atau keuntungan perusahaan dengan jalan apa? Meningkatkan keuntungan diri masing-masing begitu. Artinya begini, ketika dia mampu membeli bahan dari luar dengan harga yang sangat murah, ya, maka dia akan ambil itu. Kenapa? Karena akan lebih mendapat keuntungan yang tinggi dibandingkan beli dari dalam. Sementara divisi penjual, dia lebih suka jual keluar. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi kalau jual keluar. Tidak ke dalam saja gitu ya. Atau enggak ke dalam, ke divisi di internal gitu. Nah, maka dia punya keputusan semacam itu. Mestinya ya. Agar apa? Tercipta harga transfer yang sehat. Lalu yang keempat, tingkat laba yang diperlihatkan oleh masing-masing pusat laba harus dapat menggambarkan besarnya kontribusi dari masing-masing pusat laba pada tingkat keuntungan secara keseluruhan. Jadi akibat dari yang ketiga tadi, maka setiap laba yang dilaporkan oleh pusat laba ini akan menggambarkan berapa kontribusi keuntungan yang dia berikan kepada kantor pusat dengan cara memaksimumkan keuntungan setiap divisinya. Nah, itulah keempat hal yang menjadikan harga transfer itu sehat. Ya. Baik. Kemudian, apa tujuan harga transfer? Yang pertama, tujuannya adalah menyediakan informasi yang relevan untuk keputusan trade-off atau menentukan keseimbangan pendapatan dan biaya tadi. Jadi dengan harga transfer yang tepat yang dapat diterima oleh setiap unit yang terlibat atau setiap divisi yang terlibat, maka akan menyediakan informasi bagi mereka itu untuk menentukan apakah akan melakukan transaksi internal atau transaksi eksternal. Agar apa? Dapat memaksimumkan setiap divisi yang dia pimpin. Bagi manajernya ya. Lalu yang kedua, mengendalikan perilaku manajer divisi agar memaksimalkan laba perusahaan secara keseluruhan dengan cara memaksimumkan laba divisi. Tentu tidak selamanya diberi kebebasan sepenuhnya untuk bekerja tanpa mempertimbangkan yang lain. Seperti yang sudah saya sampaikan di beberapa pertemuan, bahwa jangan sampai divisi karena sangat getol untuk meningkatkan keuntungan, maka dia akan menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan di luar batas, baik manusia maupun mesin. Nah, yang berakibat jangka panjangnya jelek, walaupun jangka pendeknya mungkin akan dapat meningkatkan keuntungan secara cepat, ya, tetapi jangka panjang bisa jadi masalah. Mengapa? Masalah terkait dengan sumber daya manusia, masalah terkait dengan sumber daya mesin-mesin yang digunakan, gitu kan. Nah, maka perilaku manajer itu haruslah sesuai dengan kriteria dan target ya yang wajar yang telah ditetapkan tadi. Itulah tujuan harga transfer. Lalu yang ketiga, memberikan informasi tentang kontribusi divisi dalam menciptakan laba perusahaan dengan tujuan untuk membantu menilai kinerja ekonomi pusat laba yang terkait. Nah, kalau setiap pusat laba sudah menghasilkan keuntungan dan dia berusaha untuk meningkatkan pendapatan dan efisiensi biaya, tentu akan menghasilkan keuntungan yang meningkat. Berarti dengan keuntungan yang meningkat, maka kontribusi divisi dalam menciptakan laba perusahaan juga akan meningkat. Yang berarti
nilai atau kinerja ekonomi pusat laba yang terkait ini akan mampu memberikan kontribusi optimum kepada kantor pusat. Dan yang keempat, sistemnya sederhana untuk mudah dipahami dan mudah untuk diadministrasikan. Jadi, persyaratan untuk tujuan tadi harus terpenuhi, bahwa sistemnya harus tidak rumit begitu. Baik. Nah, kemudian dalam penentuan harga transfer ada beberapa harga yang bisa kita gunakan tadi. Berapa harga yang akan kita pakai atau kita gunakan untuk menentukan harga transfer. Nah, secara umum, metode penentuan harga transfer itu ada dua. Pertama adalah metode harga pasar, ya. Yang kedua adalah metode biaya atau metode cost dengan berbagai macam variasinya. Nah, di dalam kesempatan ini kita akan melihat di antara dua itu mana yang terbaik. Mari kita lihat yang pertama bahwa prinsip yang mendasar harga transfer itu sama dengan harga jual ke konsumen atau harga beli dari pemasok. Artinya, yang paling baik mendasar itu harga transfer itu sama dengan harga dari kalau divisi penjual, divisi hulu, itu menjual hasil produksinya langsung ke konsumen. Atau dari divisi pembeli sama dengan harga yang dia keluarkan untuk mendapatkan barang dari pemasok dari luar. Itu prinsip yang mendasar. Nah, prinsip ini hanya akan tercapai kalau situasi ideal juga terpenuhi. Apa saja itu? Nah, situasi yang demikian itu, maka harga transfer akan mendorong keselarasan tujuan. Artinya tujuan individu dan tujuan perusahaan yang selaras begitu. Nah, situasinya adalah orang yang kompeten. Nah, dalam ini idealnya para manajer memperhatikan tidak sekedar laba jangka pendek, tetapi juga laba jangka panjang. Sehingga para staf yang terlibat negosiasi atau arbitrasi harus betul-betul kompeten. Artinya ketika menentukan harga yang tepat tadi di antara manajer harus kompeten. Jadi tidak sekedar hanya berpikiran jangka pendek tentang laba yang akan diperoleh, tetapi juga mempertimbangkan laba jangka panjang. Nah, nanti dampaknya memang kalau jangka pendek dilakukan secara serampangan, nanti berakibat pada masalah di belakang ya. Tetapi kalau hanya jangka panjang, maka tidak ada semacam motivasi untuk meningkatkan keuntungan. Maka orang-orang harus kompeten, sadar terhadap tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Kemudian yang kedua, atmosfer yang baik. Atmosfer itu apa? Suasana yang baik. Jadi, para manajer harus menganggap bahwa tingkat laba dalam laporan keuangan adalah ukuran penting dan pertimbangan penting dalam penilaian prestasi mereka. Dan mereka harus menyadari bahwa harga tersebut adalah adil. Nah, untuk menjadikan suasana yang baik, memang bagi kantor pusat, dalam hal ini korporat, itu yang dipertimbangkan paling utama adalah laba yang diperoleh oleh korporat. Namun laba korporat itu hanya tercipta ketika divisi-divisi itu juga memberikan kontribusi yang tinggi. Nah, maka dalam suasana yang baik ini,
manajer harus mampu untuk membuat pertimbangan gitu, bahwa penilaian prestasi yang akan mereka terapkan atau penilaian prestasi kantor pusat terhadap kinerja mereka itu harus betul-betul sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu. Jadi tidak menganggap bahwa penilaian nggak adil nih gitu kan, karena kita harus begini dan sebagainya. Nah, maka kalau yang dilihat yang pertama adalah laba perusahaan secara keseluruhan, ya, tentu apa yang dilakukan itu merupakan hal yang adil. Nah, oleh karena itu bagi kantor pusat ketika melakukan penilaian prestasi terhadap pusat laba, maka dia harus mempertimbangkan hal-hal yang demikian. Ambil contoh misalnya, kantor pusat melakukan satu analisis terhadap suatu investasi yang cukup layak dalam jangka panjang. Walaupun jangka pendeknya mungkin masih di bawah keuntungan rata-rata gitu. Nah, kemudian proyek itu akan diserahkan ke satu divisi A atau B atau C begitu kan, untuk menjalankan itu. Nah, tentu ketika dilaksanakan, divisi yang melaksanakan itu akan mengalami penurunan karena ngitungnya agregat dari mesin lama ditambah mesin baru. Mesin lama sudah bagus, mesin baru yang baru muncul itu nanti akan membuat rata yang lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Nah, maka ketika melakukan penilaian prestasi, yang dilihat tidak hanya itu saja gitu, tapi kemauan manajer itu untuk menerima proyek yang sebetulnya jangka pendeknya merugikan divisinya. Ya. Nah, sehingga nanti ketika akan melakukan penilaian prestasi, itu harus diatur sedemikian rupa sehingga walaupun dia menerima proyek yang awalnya itu tidak prospektif, ya, tetapi tetap dipandang sebagai satu prestasi, ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah harga pasar. Jadi harga transfer yang ideal itu didasarkan atas harga pasar normal yang tetap untuk produk sama yang ditransfer. Jadi intinya ketika kita melakukan harga transfer, itu idealnya memang yang digunakan adalah harga pasar normal, bukan yang abnormal, jadi harga pasar yang normal. Kemudian yang keempat, bebas terhadap sumber. Jadi maksudnya begini, alternatif selain harga pasar hendaknya ada. Dan manajer hendaknya diizinkan memilih alternatif yang terbaik. Apakah akan membeli dari dalam atau dari luar. Begitu juga penjual juga begitu, bisa menjual ke dalam atau menjual kepada pihak eksternal. Nah, maka dengan kebebasan semacam itu, layaklah kalau kita menggunakan harga pasar, gitu ya. Jadi tidak menggunakan harga yang lain. Lalu yang kelima, aturan informasi penuh. Jadi manajer harus tahu tentang alternatif-alternatif yang tersedia dan biaya pendapatan relevan untuk harga transfer. Jadi setiap divisi mempunyai informasi yang penuh, kalau dia jual keluar harganya berapa, kalau jual ke internal berapa, sebaliknya divisi pembeli, kalau dia beli dari dalam berapa, kalau dari luar berapa. Namanya informasi penuh. Dan yang keenam, diperlukan mekanisme kerja yang lancar untuk menegosiasikan kontrak antara unit bisnis. Nah, untuk menghindari permasalahan di belakang terkait dengan harga transfer, maka walaupun secara internal nanti akan dilakukan kontrak kerja di antara pihak-pihak yang terkait dalam masalah harga transfer. Namun demikian, ketika kita menggunakan harga pasar sebagai harga yang tepat, metode yang tepat, akan ada kendala. Apa kendala apa? Kendala sumber. Ya. Intinya, jika seluruh kondisi ideal di atas itu ada, jadi kondisi-kondisi tadi yang kita sebutkan itu semuanya ada,
maka sistem harga pasar berdasar harga transfer akan memenuhi seluruh tujuan yang telah disebutkan. Oleh karena itu, tanpa perlu campur tangan dari kantor pusat. Kalau itu semuanya ideal, semua terpenuhi syaratnya tadi. Namun apakah demikian? Ternyata dalam prakteknya tidak demikian. Kenapa? Pertama, karena pasar yang terbatas. Ini ya. Dalam prakteknya tidak ada sesuatu yang ideal, gitu kan. Misalnya, kebebasan manajer untuk menentukan pasar input dan pasar output perlu dibatasi karena ada pasar yang terbatas. Kondisi tertentu harus dibatasi, jika tidak akan mengakibatkan sub-optimization atau sub-optimization. Jadi mestinya optimasi ternyata malah berkebalikan. Ya. Mestinya optimal ternyata malah berkebalikan. Ya, misalnya keterbatasan pasar sumber. Ada terbatasan pasar input ataupun pasar output. Mari kita lihat masing-masing. Nah, misalnya ini yang pertama. Kapasitas internal yang dibatasi sehingga tidak mungkin dijual ke pihak luar. Dari kantor pusat memberikan satu keterbatasan, membatasi diri bahwa unit yang dihasilkan itu dibatasi, sehingga tidak mungkin dijual ke pihak luar. Dengan tujuan yang lain macam-macam ya. Tujuannya bisa karena persaingan bisnis, gitu kan? Atau tujuan karena apa? Membatasi untuk memenuhi kebutuhan hanya dari internal saja, tidak keluar gitu. Dan kata lain, divisi pemproduksi, divisi penjual itu tidak diperkenankan untuk menjual kepada pihak luar. Dengan berbagai alasan, misalnya produknya unik gitu ya, atau produknya memang sangat dibutuhkan oleh perusahaan, atau produknya terbatas ya, bahan bakunya terbatas, sehingga kalau itu dikeluar cepat habis, maka divisi-divisi berikutnya akan mengalami kesulitan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang B, perusahaan memonopoli untuk produk yang sangat unik sehingga tidak dijual ke pasar luar. Misalnya dia pabrik benang tadi ya, benang itu membuat benang yang bahan bakunya itu belum umum, atau kalau toh umum gitu, tetapi materi utama itu sulit untuk didapat. Ya. Dan produknya sangat unik. Jadi orang lain mungkin tidak mau ya, tidak mau membuat itu atau tidak mempunyai teknologi semacam itu. Nah, maka mau tidak mau tidak akan jual keluar dengan berbagai macam alasan. Misalnya hanya dipakai untuk internal, atau kalau dijual keluar harganya sangat mahal. Maka dia akan melakukan monopoli terhadap produk yang sangat unik. Kenapa? Karena produk yang dihasilkan yang terakhir adalah pakaian, ya, konveksi gitu ya. Jadi dengan bahan baku yang sangat berbeda dengan produk-produk perusahaan lainnya. Kemudian yang ketiga, pertimbangan untuk lebih mengoptimalkan kapasitas produksi, walaupun sumber daya tersedia di luar. Divisi produksi, dia mempunyai kapasitas misalnya 100.000 unit per tahun. Total kapasitasnya ya. Saat ini hanya memproduksi 50%-nya saja. Nah, dalam konteks akuntansi biaya, dalam pembebanan fixed cost, biaya tetap, itu tidak dipengaruhi apakah kapasitas yang dipakai itu normal atau tidak normal, atau jauh di bawah normal. Maka ongkosnya tetap sama. Maka agar lebih optimum, mengoptimalkan fasilitas yang dia punyai, perusahaan punya itu, kapasitas produksinya itu, maka divisi pembeli dalam ini wajib membeli dari dalam. Dengan cara apa?
divisi pemproduksi akan menggunakan seluruh kapasitas yang tersisa untuk menghasilkan produk yang nanti akan dijual atau ditransfer ke divisi pembeli. Nah, dalam hal ini nanti akan meningkatkan keuntungan divisi dan sekaligus akan meningkatkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Oke. Nah, kemudian kesimpulannya, dalam kondisi seperti ini, harga transfer yang paling memuaskan syarat-syarat pusat laba adalah harga pasar yang kompetitif. Bagaimana cara mencarinya? Nah, kondisi kompetitif itu bisa terjadi, yang pertama, jika harga pasar tersedia, maka bisa digunakan untuk menentukan harga transfer. Sehingga harga yang terjadi benar-benar merupakan harga pasar. Yang kedua, harga pasar bisa dibentuk dengan cara penawaran atau lelang kalau tidak tersedia harga pasar yang umum. Yang C, jika pusat laba produksi menjual barang yang sama ke pasar ekstern, sering dilakukan dengan harga yang kompetitif atas dasar harga pasar ekstern. Ambil contoh, divisi pemproduksi itu jual keluar kepada pihak eksternal gitu. Dengan berbagai macam variasi teknik penjualan, salah satunya pemberian diskon dan seterusnya gitu ya. Nah, sehingga dapat diketahui berapa harga bersihnya gitu kan. Misalnya kalau beli di atas 100 diskonnya 10%, di atas 200 diskonnya 20% dan seterusnya. Nah, maka ketika itu terjadi dan digunakan oleh perusahaan dalam penentuan harga transfer, maka yang kita pakai adalah itu harga pasar yang kompetitif itu. Jadi harga pasar setelah dikurangi dengan diskon yang biasa diberikan kepada pihak luar. Kemudian yang D, jika pusat laba membeli barang yang sama dari pasar ekstern, sering dilakukan dengan harga yang kompetitif untuk produk yang dibeli. Ini kebalikannya, jika divisi pembeli atau divisi hilir itu membeli bahan dari pihak eksternal, ya, maka harga yang dia bayarkan kepada pihak luar itu merupakan harga yang kompetitif terhadap produk yang dibeli. Sehingga sangat cocok kalau harga itu dipakai untuk penentuan harga transfer dari divisi pembeli ke divisi penjual. Oke. Baik. Kemudian yang kedua, kelebihan atau kekurangan kapasitas industri. Jika suatu pusat laba tidak bisa menjual ke pasar ekstern semuanya, maka akan ada kelebihan kapasitas. Tadi di sebagian di depan sudah kita singgung ya. Jadi apabila sebuah pusat pertanggungjawaban itu mempunyai kapasitas yang berlebih, gitu ya, maka sementara pasar luar itu terbatas, maka ada satu kelebihan kapasitas yang mestinya bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian perusahaan tidak akan memaksimumkan laba jika pusat laba lain itu membeli dari pihak luar, padahal di dalam itu masih tersedia kapasitas. Begitu juga sebaliknya. Jadi ketika satu divisi itu mempunyai kapasitas yang berlebih, maka untuk memanfaatkan itu digunakan untuk memproduksi barang yang akan bisa dipakai oleh divisi lainnya, divisi pembeli, di mana biasanya dia beli dari pihak luar. Maka dengan penggunaan kapasitas ini, tentu dengan harga yang disepakati begitu, harga transfernya, itu secara keseluruhan akan dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Oke, itu yang pertama. Jadi intinya yang pertama tadi, yang terbaik memang menggunakan harga transfer berdasar harga pasar.
Namun kalau harga pasar itu tidak memenuhi kesepakatan, ya, maka digunakan harga yang kedua, yaitu metode transfer berdasar biaya. Nah, dalam hal penentuan harga transfer berdasar biaya, akan muncul dua masalah. Masalah apa? Pertama adalah masalah definisi biaya. Yang kedua, menghitung berapa besarnya markup atau keuntungan yang akan diperoleh oleh divisi penjual atau divisi pembeli. Kalau ini divisi penjual, karena ini yang penentuannya adalah menentukan harga transfer gitu ya. Nah, dalam hal definisi biaya, kita mengenal ada definisi biaya standar. Jadi kalau kita mengacu pada pengertian, biaya standar itu untuk menentukan berapa standar untuk satu unit, berapa biaya untuk satu unit produk yang dihasilkan. Nah, ketika kita sudah bicara satu periode, 1 bulan, 1 tahun kita harus bisa membuat produk sekian, maka yang tadinya biaya standar sekarang menjadi biaya yang dianggarkan. Jadi biaya standar dikalikan dengan unit yang akan dihasilkan. Nah, apakah yang dipakai itu atau menggunakan biaya sesungguhnya? Artinya biaya yang dikeluarkan secara nyata dalam proses menghasilkan produk atau barang. Tentu antara standar dengan sesungguhnya berbeda gitu kan. Bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Nah, masalahnya kita akan menggunakan definisi yang mana. Kemudian yang kedua, cara menghitung markup, kenaikan. Jadi dari biaya tadi dinaikkan berapa. Nah, dalam ini kita juga bisa menentukan dengan dua cara. Pertama adalah kenaikan dari persentase dari biaya. Misalnya, definisi biaya menurut standar maupun sesungguhnya, misalnya per unitnya adalah Rp1.000. Misalnya ya, Rp1.000 per satu unit. Kalau ditransfer dihargai berapa? Nah, tergantung markup-nya dari mana. Kalau markup dari biaya berarti 1.000, katakanlah markup-nya 30%, maka harga transfernya adalah Rp1.000 dikalikan 30% kali 1.000. Karena dari biaya, berarti harga transfernya adalah Rp1.300. Atau persentase dari investasi. Kan investasi itu jumlahnya besar, tapi menghitungnya tidak hanya 1 bulan saja, atau satu produksi, tapi 1 tahun. Ya, dari investasi yang digunakan, kita menghitung berapa besarnya investasi yang digunakan, kemudian kira-kira dari investasi yang digunakan itu menghendaki kenaikan berapa. Misalnya kalau kita punya uang nih, disimpan di bank dalam bentuk deposito, dapat bunga 10%. Nah, maka kalau digunakan karena punya risiko, maka minimum investasinya itu harus dapat mengembalikan sebesar 15%. Nah, maka nanti akan digunakan untuk menghitung harga transfer ya, yang merupakan semua biaya yang dikeluarkan ditambah dengan persentase kenaikan markup yang berasal dari investasi. Yang nanti akan dijumlahkan, dibagi dengan jumlah yang dihasilkan, akan ketemulah berapa harga transfer yang dikehendaki. Kalau menggunakan metode berdasar biaya. Baik. Jadi dua pilihan tadi ya. Jadi harga pasar atau menggunakan metode biaya dengan berbagai macam variasinya. Nah, kemudian di dalam penentuan harga transfer itu ada satu masalah. Masalahnya apa? Namanya upstream fixed cost and profit atau arus balik biaya tetap dan laba. Ya.
Masalahnya apa? Dalam perusahaan yang terintegrasi, nanti pasti akan menimbulkan masalah upstream, fixed cost, and profit. Langsung saya sampaikan contohnya saja. Misalnya PT XYZ adalah perusahaan yang terintegrasi secara vertikal. Dia mempunyai 3 divisi, yaitu divisi X, divisi Y, dan divisi Z. Divisi Z memproduksi dan menjual kotak karton. Ya, divisi Z memproduksi dan menjual kotak karton. Divisi Z membeli bahan baku berupa karton dari divisi Y. Kemudian divisi Y membeli bahan baku berupa pulp dari divisi X. Nah, mari kita lihat informasi tentang biaya dan laba kontribusi per unit dapat dilihat pada informasi berikut ini. Nah, kita lihat ini. Jadi, perusahaan PT XYZ tadi, laporan laba rugi divisi dan perusahaan secara total. Kolom pertama divisi X, divisi Y, dan divisi Z, lalu total. Nah, harga jual kita lihat ini masing-masing sekian. Totalnya 350. Kenapa 350? Karena ini sama dengan yang dijual terakhir dari divisi Z ke pihak luar. Ini merupakan hasil total gitu kan. Nah, sekarang kita lihat. Divisi X dengan menerapkan transfer tadi, ternyata apa ini? Ternyata mempunyai laba kontribusi sebesar Rp30.000. Divisi Y dengan harga transfer yang sepakati mendapat keuntungan Rp50.000. Dan divisi Z tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Nah, mari kita lihat mana harga transfernya ini. Kita lihat ya. Jadi, harga dari divisi X, jumlah bahan bakunya adalah 45.000. 45.000. Kemudian semua produk itu ditransfer ke divisi Y dengan harga 75.000. Berarti bagi divisi A, divisi X tadi, 75.000 ini merupakan pendapatan, ya, dikurangi dengan 45 sebagai biaya, maka ketemu laba kontribusi. Sementara pada divisi Z, 75.000 ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membeli barang dari atau bahan dari divisi X. Namanya harga transfer ya, Jadi mentransfer uang ke divisi X istilahnya gitu, walaupun secara fisik tidak ada transfer uang ya. Ditambah dengan biaya lainnya, maka total biaya yang dikeluarkan oleh divisi Y adalah 100. Total penghasilan 150, berarti masih mendapat keuntungan Rp50.000. Dijual kepada kemudian hasil produksi dari departemen Y, jadi berupa karton tadi, dijual dengan harga Rp150.000 kepada divisi Z. Ya, maka penghasilannya Rp150.000. Sementara divisi Z setelah menerima harga dari bahan baku divisi Y senilai Rp150, ditambah dengan biaya lain-lainnya Rp200.000, total biaya yang dikeluarkan adalah Rp350.000. Sementara hasil penjualan keluar adalah Rp350.000. Nah, maka dalam hal ini PT Z atau divisi Z tidak mendapatkan keuntungan. Bahkan ada yang merugi, gitu ya. Padahal dialah yang harus mencari pasar. Dia yang mengeluarkan uang untuk berbagai macam biaya. Nah, ini bagi divisi. Nah, sementara bagi perusahaan secara keseluruhan, kita lihat 350 itu berasal dari jumlah uang yang diterima ketika divisi terakhir menjual keluar 350. Lalu bahan bakunya 20.000. Dihitung dari sini aja 20.000 ini. Enggak dihitung ya. 20.000 kemudian ditambahnya ini. Ya, tambahnya ini 25, 200, 250, kemudian jumlah totalnya 45, 270 ya, sebenarnya 270 ini 250 plus 20 ini. Bukan penambahan ini ya. Ya. Maka total laba perusahaan 80.000 itu adalah
kontribusi divisi X 30.000 dan kontribusi divisi Y 50.000 rupiah. Oke. Sementara Z tidak memberikan kontribusi. Nah, kalau ditanya kira-kira divisi mana yang terbaik dari hasil penjualan atau dari operasinya, Anda boleh mengatakan divisi Y terbaik. Kenapa? Karena dapat memberikan kontribusi yang paling tinggi dibanding divisi X maupun divisi Z. Sementara divisi Z tidak mendapatkan keuntungan apa-apa sehingga dia tidak bisa memberikan kontribusi kepada perusahaan secara keseluruhan. Nah, di sini ada masalah gitu ya. Jadi yang repot ada divisi Z tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Baik. Nah, kemudian dari tabel di atas tadi ada sudah saya jelaskan ini ya. Ini saya jelaskan tadi di muka tadi. Oke. Nah, kita lihat yang terakhir aja. Divisi Z akan menambahkan biaya variabel sebesar 200.000 dan menjual kotak karton tadi dengan harga 350.000 per ton tadi ya. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan di tabel tadi bahwa divisi Z itu harus mencari pembeli, mengeluarkan biaya untuk iklan ya dan penyaluran distribusi dan sebagainya, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak mendapatkan satu keuntungan. Sehingga kalau dinilai prestasinya tentu dia akan paling rendah nilai dari keuntungan yang didapat. Maka prestasinya paling jelek. Nah, pertanyaannya, bagaimana memecahkan masalah ini? Begitu. Mari kita lihat. Nah, dalam terjadi masalah yang demikian, maka ada beberapa cara yang bisa kita gunakan agar menjadi adil. Artinya, semua divisi merasa tetap mendapat keuntungan, tetapi divisi yang tidak dapat keuntungan atau bahkan rugi itu akan mendapat keuntungan dengan berbagai macam metode yang kita gunakan. Yang pertama adalah kesepakatan antar divisi atau pusat laba. Dalam metode yang pertama ini, pihak yang terlibat di dalam transfer barang atau jasa melakukan negosiasi untuk memutuskan harga jual kepada pihak luar dan menentukan distribusi laba untuk produk yang mengandung upstream fixed cost and profit. Begitu. Jadi kalau ada produk yang semacam itu, kedua divisi atau divisi-divisi yang terlibat itu memutuskan yang harga yang akan dijual keluar itu berapa, gitu kan? Lalu keuntungannya berapa secara keseluruhan, baru didistribusikan laba itu kepada divisi-divisi yang terkait. Kalau tadi divisi Z berarti Z dapat berapa, kemudian Y dapat berapa, X-nya dapat berapa, begitu. Sehingga masing-masing merasa mendapat keadilan yang sama. Pertama itu. Yang kedua, menggunakan metode penentuan harga dua langkah atau two-step pricing. Dalam hal ini, jumlah transfer pada periode tertentu adalah biaya variabel standar per unit dikalikan dengan jumlah produk yang ditransfer periode itu. Jadi, kalau harga per standarnya 1.000, yang ditransfer 1.000, ya berarti total 1 juta gitu ya. Lalu ditambah dengan biaya tetap satu periode dan ditambah dengan laba yang diinginkan. Nah, itulah yang disebut dengan penentuan harga transfer dua langkah. Mari kita lihat contohnya. Pusat laba penjual mentransfer secara intern semua produk A yang dihasilkan ke pusat laba pembeli. Data terkait dengan pusat laba penjual adalah sebagai berikut. Biaya variabel per unit standar, ini Rp5 per unit, kemudian biaya tetap per bulan 20
lalu investasi yang digunakan 1.200.000 dan laba yang diharapkan adalah 10%. Maka kita bisa menentukan berapa harga transfer yang tepat. Kita lihat ini. Andaikan yang diproduksi 5.000 tadi ya, 5.000 unit, maka total biaya variabel adalah 5.000 unit kali Rp5 atau 25.000. Kemudian ditambah dengan biaya tetap 20.000, ditambah laba yang diinginkan 10% dari investasi yang digunakan dibagi dengan 12 karena kita menghitung basisnya bulanan ya. Atau 10.000 berarti total harga transfer adalah 55 untuk unit sebesar 5.000 unit barang. Nah, dan demikian harga transfer per unit itu sama dengan Rp11, yaitu 55.000 dibagi dengan 5.000 unit. Maka harga inilah yang akan dibayar pusat laba pembeli ke pusat laba penjual. Nah, ini disebut dengan harga transfer 2 langkah. Lalu, bagaimana kalau yang ditransfer cuma 4.000 gitu kan? Karena hitungnya cuma 1 kali, tidak sesuai dengan yang 5.000 tadi, tetap nanti pembebanannya semacam ini. Berarti nanti akan dibebankan berapa? 44.000. Berasal dari 4.000 unit dikalikan dengan 11 per unit. Itu metode yang kedua. Lalu yang ketiga, metode profit sharing atau pembagian laba. Jika penentuan harga transfer 2 langkah tidak visible, tidak layak, maka digunakanlah harga transfer profit sharing. Gimana cara bekerjanya? Produk yang ditransfer ke divisi hilir dari hulu ke hilir, dari penjual ke pembeli gitu kan, adalah biaya variabel standar, bukan sesungguhnya ya, biaya variabel standar cost. Ya. Kemudian biaya variabel pusat laba pembeli ditambah dengan biaya variabel yang dikeluarkan di pusat laba pembeli. Ya, untuk mendapatkan jumlah biaya variabel kumulatif. Jadi tadinya kan pembeli membayar sesuai dengan biaya variabel standar. Lalu ditambah dengan semua biaya variabel yang dikeluarkan di divisi pembeli, maka ketemunya total biaya variabel atau biaya variabel kumulatif. Nah, setelah jumlah produk tersebut dijual, pusat laba akan membagi setelah produk tersebut dijual, pusat laba pembeli akan membagi kontribusi yang diperoleh, yaitu harga jual dikurangi dengan biaya variabel kepada pusat laba penjual secara proporsional. Jadi itu ya. Proporsional artinya kalau yang divisi pembeli juga beli dari luar ya nanti nggak dihitung ya, artinya dipertimbangkan. Tapi kalau semuanya berasal dari divisi dalam maka proporsional yang kita pakai. Mungkin apakah 50-50% atau 40-60 gitu ya, tergantung negosiasi ketika sistem atau metode penentuan harga transfer ini digunakan. Dan yang metode keempat adalah 2 himpunan harga. Jadi kalau tadi yang kedua metode 2 langkah, yang ini adalah metode 2 himpunan harga atau 2 set of prices. Dalam hal ini, divisi pemproduksi yang menjual produknya ke divisi pemasaran dikredit sebesar harga jual ke konsumen luar. Jadi divisi penjual ini akan menentukan besarnya harga jual sebesar harga kalau dia menjual ke konsumen luar. Sementara divisi pemasaran, divisi pembeli dalam hal ini, yang membeli produk dari divisi pemproduksi didebit sebesar biaya variabel standar penuh. Jadi antara uang yang pendapatnya diakui oleh divisi
pemroduksi, penjual, itu berbeda dengan nilai barang yang diakui oleh divisi pembeli dalam bentuk harga transfer. Nah, dalam hal ini, selisih antara harga jual dan biaya standar penuh dibebankan ke rekening kantor pusat. Sehingga kalau nanti dibuat laporan konsolidasi, jadi laporan seperti yang di depan tadi, divisi A, B, C memberikan kontribusi berapa itu, maka laba yang diterima oleh kantor pusat secara keseluruhan ini bukan penambahan dari laba setiap divisi. Kenapa? Karena tadi ada perbedaan pengakuan. Nanti tentu akan dikurangi dengan besarnya selisih antara harga jual dari divisi pemroduksi kepada pihak luar tadi dengan biaya variabel standar penuh yang diakui oleh divisi pembeli ketika melakukan transfer. Nah, itulah keempat metode yang bisa digunakan untuk menentukan satu harga transfer yang adil kalau terjadi upstream fixed cost and profit, atau istilah lain, divisi hilir itu menjadi pelimbahan sampah, ya, menjadi sampah yang berupa apa? Pengakuan membebankan biaya tetap dan laba ke divisi hilir. Yang berakibat apa? Divisi-divisi sebelumnya mendapat keuntungan yang mencukupi, tetapi divisi terakhir yang bahkan mempunyai pekerjaan yang lebih berat, harus mencari pembeli dan sebagainya, malah tidak untung atau dalam hal ini di kasus tadi tidak mendapat keuntungan sama sekali. Baik, itu dua metode, kemudian ada masalah yang ketiga tadi. Nah, kemudian dalam harga transfer, ketika dua metode yang kita bahas di depan, metode harga pasar dan metode beban atau metode cost itu tidak visible juga atau tidak sesuai dengan yang diharapkan, tidak memenuhi ketentuan di antara pihak yang terlibat, maka bisa digunakan dua metode yang lain untuk pemecahannya. Pertama adalah negosiasi. Jadi proses negosiasi diperlukan oleh manajer untuk menetapkan harga transfer tanpa intervensi atau campur tangan dari kantor pusat. Bagaimana metodenya? Metodenya adalah setiap divisi yang terlibat itu melakukan nego terkait dengan harga yang paling layak untuk diterapkan dalam konteks transfer di antara divisi-divisi dalam satu perusahaan. Pertanyaannya, akan menggunakan yang mana? Akan menggunakan harga yang mana? Nah, semuanya tergantung dari negosiasi. Misalnya, dalam negosiasi ditetapkan bahwa diputuskan akan menggunakan harga pasar. Tetapi dalam negosiasi bisa jadi harga pasar itu dikurangi suatu jumlah tertentu yang dapat dihemat oleh divisi penjual ketika dia menjual kepada pihak luar. Misalnya begini, kalau dia menjual kepada pihak luar harganya 10.000 per unit, ya, tapi dia masih menanggung beberapa biaya, misalnya menanggung biaya pemasaran, menanggung biaya iklan, ya, bahkan menanggung biaya ketika piutangnya itu tidak dibayar oleh si pembeli, gitu ya. Maka elemen-elemen itu bisa digunakan sebagai dasar untuk mengurangi harga jual tadi. Sehingga boleh katakan sebagai harga jual minus. Katakanlah, biaya yang ditanggung oleh penjual ketika dia jual keluar rata-rata 10%, maka bisa diputuskan harga negosiasinya sebesar jumlah harga jual
setelah dikurangi dengan 10%. Ini kalau pakai harga jual. Kalau harga beli bagaimana? Harga beli, ya negosiasinya pakai apa? Negosiasinya apakah menggunakan konsep biaya penuh, konsep biaya standar, atau konsep biaya variabel dengan tingkat kenaikan atau markup berapa, itu yang didiskusikan. Nanti akan ketemulah harga transfer yang disepakati berdasarkan negosiasi. Kemudian ketika negosiasi juga tidak bisa menghasilkan apa-apa, maka yang terakhir adalah penyelesaian berdasarkan arbitrasi, yaitu dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai seorang komite arbitrator. Nah, umumnya pihak ketiga itu diwakili oleh kantor pusat. Jadi, pihak-pihak yang berkonflik kemudian bertemu dengan orang ketiga, yaitu dari kantor pusat, namanya komite arbitrator, untuk memutuskan harga yang tepat itu berapa. Sampai ditemukan formula harga yang sangat menguntungkan, atau paling tidak menjadikan kepuasan atau tidak menjadikan ketidakpuasan bagi pihak-pihak yang terlibat masalah harga transfer. Baik, saya kira itu. Nah, pilihannya apakah menggunakan harga pasar, nilai perolehan atau harga perolehan atau cost, ya, atau bahkan menggunakan metode yang lain tadi, pakai negosiasi atau arbitrasi. Nah, itu satu model saja dalam rangka untuk menjadikan pusat laba itu sebagai satu pusat laba yang bisa mendukung tujuan perusahaan secara keseluruhan. Dan demikian akan menghindari konflik-konflik antara pihak-pihak yang terlibat di dalam proses di perusahaan sendiri untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi perusahaan secara keseluruhan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Sampai di sini kita sudah membahas materi sampai dengan pusat pertanggungjawaban ketiga, ya, yaitu pusat laba. Dan diantaranya ada masalah terkait dengan harga transfer. Baik, di akhir kuliah sesi ini ada pertanyaan diskusi yang harus Anda jawab untuk memberikan umpan balik bagi saya, gitu ya. Apakah sudah memahami apa yang dimaksud dengan harga transfer dan bagaimana penentuan harga transfer. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.